lingkungan itu salah paham dan menganggap bahwa orang dari budaya tertentu itu dianggap kurang pintar. Namun seiring dengan berjalannya waktu, mereka itu tersadar dan berpikir bahwa hal tersebut itu tidak benar. Dan pada akhirnya ilmu antropologi psikologi itu berkembang dan mempelajari bagaimana budaya itu bisa mempengaruhi seseorang untuk berpikir, bagaimana budaya itu bisa mempengaruhi cara seseorang itu untuk merasakan dan bertingkah laku. Nah, dari hal tersebut tergabunglah dari beberapa ilmu seperti ilmu psikologi, bahasa, pengetahuan, bahkan komputer pintar. Nah, dapat disimpulkan bahwa pikiran manusia itu tidak dapat dipisahkan oleh kebudayaan karena keduanya itu saling mempengaruhi dan bergantungan satu sama lain. Pada awalnya, budaya itu hanya dianggap seperti lemari isi pengetahuan. Dalam tanda kutip, ya isinya cuma sekedar kebiasaan dan aturan. Namun cara ini tuh dianggap terlalu sederhana dan pada akhirnya para ahli itu berpendapat bahwa pikiran manusia itu mempunyai pola atau kerangka di kepala. Nah, kerangka ini itu membantu kita untuk melihat dunia, untuk menafsirkan sesuatu, menanggapi sesuatu, bahkan cara kita untuk bertindak. Nah, kemudian muncullah neuroantropologi, yaitu bidang disiplin ilmu yang mempelajari mengenai hubungan otak dan budaya. Budaya bisa membentuk otak dan otak juga bisa mempengaruhi budaya. Dulu, otak itu dianggap seperti komputer, namun ternyata otak itu jauh lebih rumit. Nah, sekarang otak itu dianggap seperti jaringan besar yang saling terhubung, belajar dari pengalaman, dan bekerja bersama-sama. Yang pada intinya, cara manusia berpikir itu juga dipengaruhi oleh pengalaman dan budaya, tidak hanya sekedar dari otak saja. Nah, ketiga hal tersebut itu saling berhubungan satu sama lain untuk manusia itu menafsirkan dan mempelajari kebudayaan dan saling terhubung satu sama lain. Makanya, kan pernah kepikiran nggak kenapa monyet sampai sekarang itu hidupnya masih di hutan, sedangkan kita udah ada di rumah, udah pakai internet, udah pakai AI. Nah, ternyata itu tuh hasil timbal balik antara otak dan budaya. Nama kerennya sih evolusi biokultural. Nah, itu tuh singkatnya otak kita kan bikin budaya. Nah, dari budaya ini kita itu ngebuat otak kita makin pintar. Dari situlah kita bisa melakukan banyak hal dan lebih berkembang gitu. Terus aku akan bahas hal-hal yang menarik tentang otak. Yang pertama, ada yang namanya kepala gede dan bayi setengah matang. Aneh kan? Nah, jadi kita manusia itu ngalamin yang namanya pembesaran otak. Nama lainnya tuh brain inflation gitu. Jadi kenapa kita bayi manusia itu dilahirkan sebelum waktunya? Nah, karena panggul ibu kita kan kecil. Nah, karena dari situlah kita itu dilahirkan sebelum matang. Jadi kayak setengah matang gitu. Nah, itu kuncinya. Jadi karena setengah matang itu kan kita lahir masih kosong. Nah, dari situlah kita bisa belajar banyak hal bertahun-tahun dan selalu upgrade tentang apa yang kita tahu. Kayak gitu. Kita bakal ngetahuin semua hal yang belum tahu itu dari orang-orang yang ada di sekitar kita. Misalnya orang tua, terus lingkungan, saat kita bersosialisasi. Nah, itu membuat otak kita tuh makin pintar kayak gitu. Terus ada juga nenek moyang kita dulu itu mulai berjalan berdiri tegak dengan dua kaki kan. Nah, tangannya kan bebas nggak ngelakuin apa-apa. Nah, dari situlah nenek moyang kita itu belajar untuk membuat sebuah alat. Contohnya apa?
Contohnya itu kapak batu. Nah, dari sebuah kapak batu ini kan kita berpikir gimana cara buatnya, habis itu bagaimana mengkoordinasikan kedua tangan ini untuk membuat sebuah alat, gimana perencanaannya. Nah, dari alat yang kita buat, kita itu otomatis membuat otak kita itu makin pintar. Nah, karena itulah kita itu harus selalu mengasah keterampilan kita supaya otak kita itu makin pintar juga, gitu ya. Habis itu yang terakhir ada ini, otak kita itu ternyata dibuat kayak ngegosip dan bersosialisasi. Jadi tuh hal lumrah ternyata. Tahu nggak kenapa? Karena otak kita jadi besar itu bukan karena dibuat untuk cari makan aja, enggak. Tapi kita juga harus memikirkan pertemanan yang super ribet. Tahu nggak kenapa ribet? Pertama, kita harus tahu siapa teman kita. Kedua, kita harus ingat juga siapa yang bohong, siapa yang marah tadi, kayak gitu. Nah, dari situlah kita itu akan menjadi pintar, kayak gitu. Jadi semakin banyak kita bersosialisasi dengan orang, semakin membuat otak kita itu makin pintar. Nah, karena itulah manusia itu menjadi makhluk sosial yang pada dasarnya dibuat untuk berkumpul dan bekerja sama, gitu. Nah, sekarang apa ya bedanya sama saudara jauh kita? Misalkan neanderthal itu. Nah, kalau mereka itu jago di fisik, mereka fisiknya kuat, mereka badannya lebih kuat daripada kita. Tapi untuk masalah bercerita, berkumpul, bersosialisasi, mereka kurang. Jadi mereka nggak bisa kayak gitu. Mereka cuma bisa mengandalkan fisik. Nah, jadi kesimpulannya itu kita bisa makin pintar karena kita bersosialisasi dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Jadi kita harus memperbanyak bersosialisasi dengan orang-orang supaya kita makin pintar. Oke. Nah, selanjutnya di sini ada otak membentuk budaya dan budaya membentuk otak, sebaliknya. Nah, poin yang pertama di sini otak membentuk budaya. Jadi budaya diciptakan oleh kapasitas dan struktur otak manusia tanpa otak dengan spesifikasi tertentu, bisa dibilang nggak ada yang namanya itu budaya, bahasa, terus tarian dan infrastruktur yang lain-lain. Jadi otak manusia itu mengeluarkan seni, bahasa, terus teori pemikiran, inovasi dan yang lain-lain. Nah, sebaliknya di sini ada budaya membentuk otak. Nah, ini sebaliknya. Karena otak sudah membentuk budaya, di keturunan selanjutnya bakal ada budaya membentuk otak. Contohnya di sini otak manusia itu plastis, jadi gampang beradaptasi dan bisa berubah sesuai dengan pengalaman, terus kebiasaan dan praktik budaya di lingkungan sekitar. Nah, contohnya itu kayak orang Jepang yang sulit membedakan huruf R dan L. Nah, kenapa mereka sulit membedakan huruf R dan L? Karena leluhurnya, maksudnya orang tua atau nenek kakeknya tidak gimana ya bilangnya, nggak terlalu berpengaruh lah dari R dan L itu. Jadi karena mereka tidak bisa membedakan hal itu, jadi perbedaan itu nggak ada makna jadinya. Jadi turun temurun. Nah, gitu. Nah, yang selanjutnya ada klasifikasi budaya. Setiap budaya punya cara unik untuk mengelompokkan dunia, mulai dari hewan, tumbuhan, penyakit, warna, bahkan orang. Ini disebut dengan folk classification atau ethnoscience. Nah, klasifikasi ini adalah cerminan bagaimana otak dan budaya bekerja sama untuk memahami realitas. Di sini ada contoh. Di Afrika, ada namanya budaya Himba. Nah, di budaya Himba itu di Afrika, mereka menyebut biru dan hijau itu sebagai sozu. Jadi warna hijau dan biru itu sama warna hijau dan biru itu. Nah, dicampur jadi warna zozu gitu.
Kalau ada warna biru itu Zozo, ada warna hijau itu Zozo. Nah, jadi mereka itu punya banyak kata yang untuk nuansa. Tapi mereka itu punya banyak kata untuk nuansa hijau yang berbeda. Misalnya hijau gelap itu namanya ini, hijau terang itu namanya ini, hijau ini namanya ini, dan seterusnya. Jadi itu ya klasifikasi budaya. Jadi setiap budaya punya kotaknya masing-masing untuk melihat dunia, punya kacamatanya masing-masing untuk melihat sesuatu. Nah, di sini ada ritual dan otak. Ritual budaya mulai dari upacara, tarian, doa, atau meditasi bukan hanya tradisi, tapi ritual secara fisik mengubah otak orang yang melakukannya. Nah, di sini ada contoh lagi teman-teman. Di sini adalah ritual anastenaria. Ini ritual yang ada di Yunani. Jadi ritualnya itu kayak berjalan di atas api yang panas. Jadi sebelum ritual, di sini aku jelasin proses psikologisnya. Yang pertama di sini ada sebelum ritual. Sebelum ritual ini orang cenderung tingkat stresnya atau kortisol itu tinggi. Karena kenapa? Karena dia mengantisipasi hal yang terjadi. Mungkin karena takut. Siapa yang nggak takut berjalan di atas api kan gitu. Jadi mereka otomatis kortisolnya atau hormon stresnya naik. Nah, yang kedua ada selama ritual. Jadi apa yang mereka rasakan selama ritual itu adalah tubuh mengeluarkan endorfin dan opiat alami sebagai painkiller bisa dibilang. Jadi adrenalinnya terpacu dan keluar karena terdapat euforia di sana. Euforia dari penonton, dari diri sendiri, dan dari suasana lingkungannya. Nah, euforia tersebut membantu mengurangi rasa sakit atau rasa panas yang dialami penari tersebut. Nah, karena udah selama ritual, yang ketiga dan terakhir di sini ada setelah ritual. Setelah ritual ini pasti mereka merasakan rasa bangga, terus ikatan sosial yang kuat kepada penonton, kepada yang menyaksikan mereka melakukan hal tersebut, dan stres yang ada di sebelum ritual atau kortisol bakal menurun atau menghilang. Nah, itu adalah proses psikologi dari sebuah ritual atau sebuah budaya yang dilakukan oleh anastenaria dari Yunani. Nah, di sini ada implikasi kesehatan mental. Apa yang kita anggap normal atau gila itu bergantung pada budaya tempat kita hidup. Ya, setiap budaya punya standar sendiri untuk kesehatan mental mereka. Contohnya nih, orang bicara sendiri. Orang bicara sendiri, kita konteksnya ini ada dua konteks, di kota dan di kota dan di perkampungan. Kalau di kota ada orang bicara sendiri, let's say di New York, orang bicara sendiri, ngomong-ngomong sendiri nggak jelas, kemungkinan besar dan kebanyakan pasti menganggap orang itu gila, stres, atau mengidap penyakit skizofrenia. Itu masuknya science, jadi psychological. Kalau di kampung terpencil, kita anggap ada orang ngomong sendiri, kemungkinan besar itu pasti dianggap kesurupan atau orang pintar lagi ngomong sama roh. Nah, dari kedua konteks ini, jadi setiap budaya atau lingkungan itu memiliki implikasi kesehatan mental yang berbeda. Kalau yang di kota dianggap ada penyakit, kalau di kampung dianggap ada kesurupan. Nah, jadi ini orang yang sama tapi respon masyarakatnya yang berbeda gitu. Jadi itu ya implikasinya. Nah, di sini yang terakhir ada tantangan masa depan dari neuroantropologi. Nah, di sini ada tantangan besarnya. Tantangan besar itu metode yang berbeda sudah disatukan, alatnya mahal dan rumit, terus ada etika penelitian, terus ada bias budaya penelitian. Nah, di sini ada peluang besarnya. Peluang besar itu teknologi portable semakin bagus, penelitian lintas budaya semakin mudah, apalagi aplikasi praktis menarik seperti teknologi AI yang semakin manusiawi. Ya, selanjutnya yaitu evolusi kognitif agama, di mana sebuah teori yang menyatakan bahwa kepercayaan
yaitu agama sebagai adaptasi evolusioner. Ini adalah pandangan yang menyatakan bahwa agama ini berkembang karena memberikan manfaat adaptif, yaitu membantu manusia bertahan hidup dan reproduksi. Dan yang kedua itu adalah agama sebagai produk kognitif. Agama ini muncul dari mekanisme kognitif umum yang berevolusi untuk tujuan lain, dan manusia ini adalah makhluk dengan kecenderungan evolusioner seperti mudah cemas, sensitif terhadap norma sosial, sangat bagus dalam mendeteksi niat, dan rentan terhadap pengaruh simbolik dan sosial. Lalu di sini ada teori sinyal mahal, yaitu ritual agama yang bersifat mahal. Mengapa bisa disebut mahal? Yaitu karena hal ini bisa menghabiskan banyak tenaga, waktu, bahkan rasa sakit. Contohnya yaitu puasa ekstrim. Lalu mahal ini bisa disebut penting. Mengapa? Yaitu karena hal ini bisa menunjukkan komitmen yang tidak bisa dipalsukan dan menjadi tes kejujuran seseorang